Halo, perkenalkan nama saya Sania Srikar Simanjuntak, MPM 1901010104, dan prodi yang saya ambil yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran saya, yaitu Bahasa Indonesia kelas tinggi, yang dimana materinya tentang menulis di kelas tinggi. Oke, langsung saja pengertian menulis di kelas tinggi. Nah, pengertian menulis di kelas tinggi itu adalah pengembangan dari menulis bermula. Menulis itu merupakan satu proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan makna dalam tataran ganda yang bersifat interaktif yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan suatu sistem yang dapat dilihat atau dibaca. Dan yang B-nya yaitu ada tujuan dan fungsi dari menulis di kelas tinggi. Nah, tujuannya dari kegiatan menulis ini adalah agar kegiatan menulis lanjutan siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan menulis dalam bentuk yang lebih beragam. Nah, seperti itu ya. Lalu tujuan siswa di sekolah dasar untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar tugas-tugas yang diberikan di sekolah dengan harapan melatih keterampilan berbahasa dengan baik. Dan menurut Syafi, tujuan menulis itu ada sebagai berikut: yang pertama itu mengubah keyakinan, yang kedua menambahkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca, yang ketiga merangsang proses berpikir pembaca, yang keempat itu menyenangkan atau menghibur pembaca, yang kelima memberitahu pembaca, dan yang keenam itu memotivasi pembaca. Lalu jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Yang pertama itu ada satu deskripsi. Nah, yang deskripsi ini adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal, objek atau gagasan, tempat atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada narasi. Nah, narasi ini adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa sesuai dengan pendapat, ya. Lalu yang berikutnya itu ada argumentasi. Nah, argumentasi ini adalah ragam wacana yang dimaksud untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulis. Nah, tujuannya itu adalah paragraf argumentasi ini adalah untuk meyakinkan mendapat atau pemikiran pembaca. Nah, maka tulisan yang disajikan secara logis, kritis, dan sistematis, bukti-bukti yang dapat memperkuat kebenaran pendapat yang disampaikan. Lalu yang berikutnya ada keempat, yaitu eksposisi. Nah, eksposisi ini adalah ragam wacana yang dimaksud untuk menerangkan atau menyampaikan atau menguraikan satu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Lalu yang kelima yaitu ada persuasi. Nah, menurut Tarigan, paragraf persuasi ini adalah kerangka yang dapat menarik minat dan dapat meyakinkan bahwa pengalaman membaca ini merupakan suatu hal yang sangat penting, ya. Itulah dia tadi bagian dari tujuan jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Lalu kita akan membahas metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Nah, metode pembelajaran mengenai menulis itu merupakan prosedur atau urutan langkah-langkah dan cara yang digunakan untuk guru dalam mencapai tujuan pembelajaran mata pembelajaran bahasa Indonesia, ya, khususnya aspek keterampilan menulis, ya. Yang pertama itu ada metode pemecahan masalah atau problem solving. Nah, metode pemecahan masalah atau problem solving ini adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah berkelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Yang kedua itu ada teacher and picture. Nah, teacher and picture ini merupakan suatu metode belajar yang menggunakan gambar-gambar yang dipasangkan untuk diurutkan menjadi urutan yang logis, ya. Yang ketiga itu ada metode example non example. Nah, example non example ini adalah metode belajar yang menggunakan contoh-contoh. Nah, contoh-contoh yang dapat dari kasus atau gambar yang lebih relevan, ya, seperti itu, ya.
Lalu yang keempat itu ada metode langsung. Nah, metode langsung ini merupakan metode pengajaran langsung yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif ya, yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Lalu yang kelima itu ada metode sugesti atau imajinasi. Nah, pada prinsipnya metode sugesti imajinasi itu adalah metode pembelajaran menulis dengan cara memberikan sugesti lewat lagu untuk merangsang imajinasi siswanya. Dalam hal ini, lagu yang digunakan sebagai pencipta suasana sugesti atau stimulus dan juga sekaligus menjadi jembatan bagi siswa untuk membayangkan atau menciptakan gambaran dan juga kejadian berdasarkan tema lagu. Nah, seperti itu. Lalu kita akan membahas pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Nah, pendekatan belajar menulis yang sering dijumpai di SD itu adalah yang pertama itu pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif ini merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk mengkomunikasikan dalam pembelajaran. Yang kedua itu pendekatan integratif ya. Pendekatan yang menekankan pada perpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis dalam suatu proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, pendekatan keterampilan proses ya. Pendekatan ini memfokuskan keterampilan peserta didik dalam mengamati atau mengklarifikasi, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan. Lalu yang keempat yaitu pendekatan tematis. Pendekatan yang menekankan pada tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Nah, strategi menulis ini dalam kegiatan pembelajaran menulis harus memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu menciptakan diksi. Nah, siswa dilatih untuk memilih kata secara tepat menggunakan sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang kedua, pembuatan kalimat efektif. Siswa dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisannya mudah untuk dibaca dan juga dipahami. Yang ketiga, membangun paragraf. Siswa melatih untuk menyusun paragraf berdasarkan kalimat dan topik yang dikembangkan. Lalu yang keempat, pembatasan yang menjabarkan topik kerangka harus dibatasi dengan lebih fokus. Dan yang kelima, memilih jenis dan menciptakan wacana. Siswa itu dilatih secara intensif untuk menyusun wacananya. Lalu yang G, tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Nah, yang pertama itu tahap pratulis, merupakan tahap yang paling awal dalam kegiatan menulis. Nah, lalu yang kedua tahap pembuatan. Nah, atau ini draft, yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar ya. Lalu yang ketiga itu tahap revisi. Nah, tahap revisi ini berarti memiliki atau dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih. Nah, agar menghasilkan atau menambah informasi yang mendukung atau mempertajam perumusan masalah penulisan ya, mengubah urutan penulisan atau pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan. Lalu yang keempat itu tahap penyuntingan. Nah, pada tahap penyuntingan ini yaitu penulis mengulangi kembali kegiatan membaca yang dirap tadi. Lalu yang kelima itu tahap publikasi. Nah, tahap publikasi ini merupakan tahap akhir dari proses penulis. Nah, seperti itu. Jadi sekianlah video dari saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Dadah.